Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Spanyol yang dulu dikenal sebagai Al-Andalusia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Sejarah awal masuknya Islam di Spanyol. Sejarah masuknya Islam di Spanyol menceritakan tentang masa kejayaan Islam di Eropa yang tidak kalah gemilang dengan periode masa kejayaan Islam di Timur Tengah. Periode ini dikenal sebagai zaman kejayaan Islam di Spanyol atau dikenal juga dengan nama Andalusia, yang dimulai dari akhir abad ke-7 hingga akhir abad ke-15. Islam pertama kali hadir di Spanyol melalui kekuasaan tentara Muslim bernama Tariq bin Ziyad, yang berhasil menaklukkan wilayah Andalusia. Pemerintahan Islam di Spanyol. Sistem pemerintahan dijalankan oleh para khalifah yang memerintah atas nama Khalifah Umayyah dari Damaskus. Sistem pemerintahan Islam di Spanyol mencakup beberapa aspek penting, yakni hukum, sistem administrasi, sistem militer, dan hubungan dengan masyarakat. 1. Hukum Islam. Hukum Islam merupakan sumber hukum utama pada masa kejayaan Islam di Spanyol. Sistem hukum tersebut diterapkan secara konsisten dan berlaku untuk semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Sistem hukum ini didasarkan pada syariat Islam dan berlaku sama bagi semua warga negara. Selain syariat Islam, hadis dan fatwa pendapat ulama dalam masalah hukum juga dipakai sebagai sumber hukum. 2. Sistem administrasi. Sistem administrasi pada masa kejayaan Islam di Spanyol sangat modern untuk masanya. Sistem administrasi tersebut dikembangkan dan diorganisir dengan baik oleh para khalifah, terutama oleh Abdul Rahman II. Sistem administrasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Para pejabat administrasi seperti wali kota, gubernur, dan lainnya bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Administrasi dibagi menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh khalifah. 3. Sistem militer. Sistem militer pada masa kejayaan Islam di Spanyol sangat kuat dan terorganisir dengan baik. Seluruh daerah dipertahankan oleh pasukan yang telah dilatih secara profesional. Pasukan ini dipimpin oleh jenderal dengan pangkat tinggi dan dilengkapi dengan persenjataan yang modern. Pasukan militer pada waktu itu terdiri dari pasukan berkuda, infanteri, dan pasukan pengintai. Pasukan tersebut juga memiliki taktik yang teratur dan berfungsi efektif dalam melindungi wilayah. 4. Hubungan dengan masyarakat. Pada masa kejayaan Islam di Spanyol, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat terjalin erat. Kemajuan dalam bidang sains, teknologi, sastra, dan kebudayaan memberi warga negara banyak keuntungan. Kelompok masyarakat dalam berbagai lingkungan etnis, bersatu dalam satu komunitas di bawah negara. Puncak masa kejayaan Islam di Spanyol. Puncak masa kejayaan Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Umayyah II, Abdul Rahman, yang memulai estetika kota Cordoba, yang kemudian menjadi ibu kota kekuasaan Islam di Spanyol. Pada masa tersebut, kota Cordoba menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di Eropa. Khalifah Abdul Rahman mengembangkan Cordoba dengan membangun berbagai macam fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan gantung, sistem irigasi, gedung-gedung umum, dan juga membangun Masjid Al-Andalus yang sangat mewah dan megah. Hal ini menempatkan kota Cordoba sebagai kota terpenting di seluruh Eropa pada zaman itu. Spanyol mengalami masa keemasan selama hampir 7 abad di bawah kekuasaan Muslim, di mana terjadi kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, sastra, matematika, dan seni. Para pemimpin Muslim di Spanyol terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan toleran, sehingga terdapat contoh kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang diakui dengan jelas. Spanyol memiliki banyak peninggalan budaya Islam yang terkenal, seperti Alhambra dan La Mezquita, yang menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia.
Andalusia pada waktu itu menempati posisi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dipelopori oleh para ilmuwan yang sebagian besar merupakan Muslim seperti Averroes atau Ibnu Rushd yang terkenal dengan karya-karya di bidang filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran yang mempengaruhi perkembangan ilmu di Eropa pada masa itu. Salah satu contoh perkembangan matematika pada masa itu adalah pembangunan Alhambra yang didesain secara matematika, arsitektur sains yang dipercaya dibangun menggunakan prinsip-prinsip geometri dan trigonometri. Faktor penyebab runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol. Beberapa faktor penyebab runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol diantaranya adalah 1. Perpecahan internal. Pada masa kejayaan Islam di Spanyol, terjadi perebutan kekuasaan di antara para khalifah, yang mengakibatkan terjadinya perpecahan internal. Dalam waktu yang lama, perang saudara terjadi dan memperlemah kekuasaan Islam di Spanyol. 2. Penyerangan dari luar. Penyerangan dari luar menjadi faktor penting yang mempengaruhi kekuasaan Islam di Spanyol, seperti penyerangan dari kerajaan Kastilia dan Leon pada abad ke-11 dan ke-12, dan juga penyerangan dari Order Salib Suci pada abad ke-13. 3. Tidak adanya dukungan dari dinasti Utsmani. Pada masa kejayaan Islam di Spanyol, dinasti Utsmani sebagai kekuatan besar pada masa itu tidak memberikan dukungan pada umat Islam di Spanyol. Hal ini menyebabkan kekuasaan Islam di Spanyol tidak mampu bertahan lama. Setelah terjadi penaklukan Spanyol oleh pasukan Katolik pada abad ke-15, terjadi penindasan terhadap pengikut Islam, yang dipaksa untuk berpindah agama menjadi Katolik dan terjadi pembakaran buku-buku Islam dan penghancuran masjid dan madrasah. Meskipun demikian, budaya Islam di Spanyol masih terasa sampai sekarang dan banyak orang Spanyol yang bergabung dengan organisasi Islam setelah periode modern. Penaklukan kekuasaan Islam di Spanyol. Pada abad ke-13, kerajaan Katolik dari Castilla dan Leon, Aragon, dan Navarra mulai mengambil alih wilayah-wilayah Muslim di Spanyol. Penaklukan dilakukan melalui serangkaian peperangan selama beberapa abad. Salah satu kemenangan penting kerajaan Katolik adalah Berberisca pada tahun 1212, di mana pasukan Muslim mengalami kekalahan besar. Pada abad ke-15, kerajaan Katolik menyatukan kekuatan dan mengalahkan Granada, benteng terakhir umat Islam di Spanyol pada tahun 1492 setelah serangan yang berkepanjangan. Raja Katolik, Isabella dan Fernando, kemudian memaksa orang-orang Muslim dan Yahudi untuk berpindah agama atau pergi dari Spanyol. Proses penaklukan pemerintahan Islam di Spanyol oleh Katolik tidak terjadi dengan tanpa perlawanan. Ada beberapa pemberontakan dan perang saudara di antara umat Islam di Spanyol untuk mencoba menahan serangan Katolik. Namun, akhirnya kekuasaan Muslim di Spanyol runtuh dan membuat dampak besar bagi kebudayaan, sains, dan perkembangan intelektual di wilayah tersebut. Peninggalan Islam di Spanyol. Beberapa peninggalan yang berkaitan dengan periode Islam di Spanyol yaitu antara lain 1. Alhambra, istana Muslim di Spanyol yang sangat indah dan terkenal di Granada. 2. La Giralda, menara lonceng di Seville yang dulunya merupakan menara masjid Muslim. 3. Cordoba Mezquita, sebuah masjid besar yang indah yang dibangun oleh dinasti Umayyah pada abad ke-8. 4. Kota tua Madinat al-Zahra, kota istana yang dibangun pada abad ke-10 di dekat Cordoba. 5. Almohad Gate, gerbang Masjid Almohad yang terletak di Seville. 6. Alcázar, istana kerajaan yang dibangun pada abad ke-11 di Toledo. 7. Biara Tiba, biara Dominikan yang dibangun pada abad ke-13 di Toledo di atas bekas masjid Muslim. 8. Masjid Kurtuba, masjid dakwah yang terletak di Cordoba yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Umayyah. 9. Katedral Seville, katedral Katolik Roma yang dibangun di atas bekas masjid Muslim pada abad ke-15 di Seville. 10. Satria Alhambra, turnamen besar yang diselenggarakan di Alhambra yang merayakan gaya hidup seni cabang kuda Arab.
Demikianlah tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.